La 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 la. Assalamualaikum Kronya Semania. Mas, kasih rekomendasi dong mikrofon vokal profesional yang harganya terjangkau tapi bisa diandelin, murah, rasa mikrofon jutaan gitu ya. Nah, kebetulan banyak juga teman-teman yang request mikrofon Actron. Apakah mikrofon ini bisa diandelin? Suaranya enak, tidak pecah, bagus, tidak gampang rusak, dan suaranya enak dan lembut untuk dipakai vokal. Langsung aja kita buka seperti apa penampakannya. Wah, teman-teman dapatkan ini. Apa aja ini? Karet penanda mikrofon kayaknya nih. Kemudian QC. Oh, karetnya ini untuk antara konektor ke mikrofon. Biasanya kan suka kayak gini ya, grok-grok-grok gitu ya. Dia dikasih karetnya. Gitu. Dan frekuensi respon chartnya seperti ini. Dia tipe cardioid. Kemudian garansi. Mikrofon ini dari Cina ya teman-teman. Jadi masih ada bahasa Mandarin-Mandarinnya. Silika gel. Dan mikrofonnya. Mikrofonnya ini berat banget teman-teman. Tidak seperti mikrofon-mikrofon murah pada umumnya ya. Ini harganya cuma 600 ribuan. Tapi ini bobotnya kayak mikrofon harga 3 juta ya. Ini kayak apa ya? Sennheiser atau Shure. Ini berat banget. Dipegangnya berasa mikrofon mewah ini. Kemudian konektornya dia gold plated seperti ini. Mikrofonnya pendek seperti ini. Nanti kita akan bandingin dengan mikrofon yang lain. Kemudian sudah dikasih juga dengan ini busanya untuk meredam pelosip. Nanti kita lihat apakah dia pelosip atau tidak. Kemudian sudah dikasih mikrofon holdernya. Mikrofon holdernya ini sudah ada jack converternya. Kok jack converter sih? Ulir converternya. Jadi kalau stand mic-nya ulir besar, ini dilepas. Kalau stand mic-nya ulir kecil, ini dipasang ya, yang tengah ini. Nampak oke, kualitas build quality-nya. Berat banget ya. Dan seperti ini penampakannya. Kalau kita bandingin sama mikrofon Behringer Ultra Voice, mikrofon Actron ini ukurannya mirip ya. Ukurannya mirip, jadi setara ya. Lebih panjang Actron sedikit, kemudian dari segi bobot Actron lebih berat. Dan kalau teman-teman lihat, nampak Actron lebih kokoh gitu ya dari secara desain dan secara build materialnya. Ini nampak lebih ringan dan terkesan lebih murah. Walaupun rentang harganya ini mirip-mirip ya. Banyak yang bilang kualitas dan karakter dari mikrofon Actron PM88 ini mirip dengan Shure. Apakah benar? Kita coba lihat dulu ya. Cartridge di dalamnya. Oke, cartridge yang dia gunakan ini mirip banget yang dipakai Shure ya. Shure SM58. Kemudian grillnya ini nampak keras banget teman-teman. Dari penampilan aja udah kelihatan dari jauh ini nampak keras banget. Dan dipegang beneran keras ya. Nanti kita coba ketahanannya seberapa tangguh. Build quality material mikrofon ini tergolong tangguh dan kokoh banget ya. Tidak penyok sedikit pun. Dan saya nggak tahu ini cara bongkar mikrofon ini seperti apa caranya. Terlalu solid menurut saya mikrofon ini. Tidak ada baut sama sekali. Dan teman-teman bisa perhatikan besinya setebal ini. Ini kayaknya memang disengaja didesain untuk rekaman ya. Karena untuk meminimalisir resonansi, dibuat mikrofonnya setebal mungkin. Meminimalisir resonansi. Dan karena bodinya solid seperti ini, tidak akan gampang feedback. Yuk kita cobain suaranya. Dia ngasih aksesoris karet di mikrofonnya. Apakah ini berguna? Jadi biasanya XLR konektor itu ada karet hitamnya di sini. Kalau punya teman-teman nggak ada, berarti itu konektor yang kurang bagus ya. Kalau yang saya supply
yang buatan saya itu rata-rata ada karetnya seperti ini. Dan kalau nggak ada, teman-teman bisa gunakan karet yang udah disediain sama PM88 ini. Ini fungsinya untuk nambahin stabil ya. Biasanya kalau konektornya jelek itu goyang dikit ya. Krok krok gitu. Cerat. Kalau teman-teman ngalami suara mikrofon itu ngecerit, kemudian cerat atau grok, itu biasanya dari sini, longgar. Nah ini benar-benar nggak bisa digoyang sama sekali. Jadi ini fungsinya ya, karet ini. Oke, jadi nampak manis sih. Dan seperti inilah suara dari mikrofon Actron PM88. Ini enak banget kalau teman-teman pakai untuk rekaman atau podcast. Suaranya gampang tertangkap walaupun range cukup jauh seperti ini. Dan bersih ya, dia selektif banget nih. Coba lihat teman-teman. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Selektif banget. Selektif banget, dia hanya mengambil suara di area ini. Tes. Jadi bisa meminimalisir noise ruangan dan meminimalisir feedback kalau teman-teman gunakan untuk di area yang banyak speakernya. Dan inilah suara asli dari ruangan ini. Tanpa menggunakan mikrofon dari Actron tadi, suaranya seperti ini. Ada suara komputer, suara angin, suara saya geser-geser mouse, ini kedengeran semua. Tapi berkat polar pattern mikrofon ini yang kardioid, noise itu tadi semuanya jadi hilang. Yuk sekarang kita dengerin langsung dari mikrofon ini. Dan saat ini teman-teman mendengarkan suara saya dari mikrofon ini. Sekarang kita akan cobain apakah mikrofon ini plosif atau tidak. Sebetulnya nggak plosif ya. Kenapa dikasih busa ya? Karakternya ini enak banget kayak Shure SM58. Tes 1 2 3 dicoba. Ya, plosifnya berkurang drastis atau sama sekali nggak ada kalau teman-teman pakai busa mikrofonnya. Tapi sebetulnya nggak pakai pun suaranya udah oke. Tergantung teman-teman mau pakai busa atau enggak di mikrofon ini. Di daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Dan bagaimana kalau mikrofon ini digunakan untuk rekaman hadroh ya? Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Oke, suaranya enak gak pecah? Bagaimana kalau dipakai untuk azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, punya ya. Secara overall mikrofon ini enak banget, baik digunakan untuk rekaman, podcast, ataupun untuk panggung. Tapi ada beberapa poin yang perlu teman-teman perhatikan kalau menggunakan mikrofon ini. Oh ya teman-teman, mikrofon ini tidak gampang feedback walaupun saya pakai speaker aktif di depan saya ini 2 biji, madep ke sini, ini tidak ada feedback sama sekali. Dan itu dia speakernya kira-kira jarak 1 meter dengan mikrofon ini. Seperti mikrofon profesional pada umumnya, mikrofon ini tidak dilengkapi dengan saklar ya. Jadi kalau teman-teman beli Sennheiser, kemudian Shure yang ori yang harganya jutaan, itu semuanya tidak dilengkapi dengan saklar karena
Mikrofon profesional biasanya dikontrol dari mixer, jadi tidak dilengkapi saklar seperti ini. Dan mikrofon ini tidak ada baut, jadi kita tidak bisa bongkar-bongkar. Ini udah paten dari sananya. Enaknya ini kalau jatuh nggak ada masalah. Cuman kalau teman-teman suka ngedel-ngedel mikrofon, ini tidak bisa diedel-edel, tidak bisa dibongkar dalemannya. Kemudian apakah mikrofon ini sudah balance system? Kita cek. Oke, ini spool 2 dan 3 dan agak susah posisinya. Bodi terhubung dengan pin 1. Jadi mikrofon ini sudah balance system dengan konektor gold plated seperti ini. Dan kalau kita lihat spesifikasinya seperti mikrofon profesional pada umumnya, dia mencantumkan signal to noise ratio. Jadi sudah diukur ya secara pabrikan seberapa noise mikrofonnya. Jadi udah dites dari sananya. Dapatnya 73 dB signal to noise rasionya ya. Semakin tinggi semakin bagus. Dan biasanya data seperti ini tidak mungkin dia bohong ya. Ini udah cukup baik ya, 73 dB seperti yang teman-teman dengarkan barusan. Kemudian dia ada dua tipe, 78 dan 88. 78 ini kondenser bisa 48 volt, sedangkan PM88 ini adalah dynamic atau menggunakan spool mikrofon seperti mikrofon genggam pada umumnya. Tipenya cardioid, frekuensi respon 50 sampai 13 kHz. Ini pas banget untuk vokal ya, 50 sampai 13. Ini 50 ini termasuk rendah ya, tapi tidak plosive. Ini kelebihan dari mikrofon ini. Kemudian sensitivity-nya minus 55. Ini cukup sensitif ya, minus 55. Impedansinya 370 ohm. Ini standar mikrofon profesional. Jadi teman-teman bisa colokin di berbagai jenis mixer walaupun preamp-nya itu preamp yang tergolong impedansinya rendah ya. Ini masih bisa. Kemudian SPL 150 dB kurang lebih sama dengan beratnya 360 gram. Jadi lumayan antep ya untuk mikrofon ini. Dan kalau teman-teman tertarik, link pembeliannya seperti biasa saya cantumkan di bawah. Mikrofon ini bergaransi 1 tahun. Kalau ada masalah, ada apa-apa, chat aja saya, nanti kita returkan ke pabriknya. Garansi 1 tahun. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, seperti biasa ketikkan di kolom komentar di bawah. Saya rutin membuat video setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam krenyes.